Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwah fillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Pesantren Maki Bandung. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bahasa Arab 90 jam metode Maki dengan buku yaitu Al-Arabiyatu Sunnah Sa'atan Pesantren Maki Bandung. Dan insyaallah hari ini kita pada halqah yang ke-8, pertemuan ke-8 ada Sabi' ya, pelajaran yang ke-7 ya. Dan seperti mana biasa saya ditemani oleh para santri pesantren Maki pada subuh ini. Ini kita rekaman menjelang subuh ya. Ada Faisal di sini. Kepahal ke Faisal? Khair, alhamdulillah. Tayyib. Kemudian Syihabuddin. Kepahal ke Syihab? Khair, alhamdulillah. Tayyib. Al-akhir hadap Falah. Kepahal ke Falah? Khair, alhamdulillah. Tayyib. Dan yang lain ini sedang pulang kampung ya. Yang pulang kampung. Jadi ini 3 orang saja yang menemani saya untuk rekaman pada subuh ini. Tayyib. Silakan Bapak dan Ibu-ibu dibuka ya. Halaman 34 dan ini adalah pembahasan terakhir untuk fi'il madhi ya. Pembahasan terakhir untuk fi'il madhi, yaitu kita akan membahas tentang ini tasrif fi'il madhil majhul ya, yaitu tasrif fi'il madhi majhul ya. Sebelum ya, ini kesempatan ya, karena ini pembahasan cuma sedikit. Kesempatan bagi Bapak dan Ibu-ibu untuk mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ingat bahwasanya fi'il madhi kan terbagi ke dalam 2 ya. Ada fi'il madhi maklum, kemudian fi'il madhi majhul ya. Fi'il madhi maklum wazannya apa saja? Pahala? Enggak, fi'il madhi saja. Fi'il untuk ini untuk sulasi mujarrad. Ingat pahala fa'ila paula ya. Itu untuk fi'il madhi maklum. Adapun ketika dimajhulkan maka semuanya menjadi wazan apa? Fu'ila ya. Nah, maka tasrifnya silakan Faisal ditasrif fu'ila. Fu'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Mumtaz. Nah ini ya, Bapak dan Ibu ini tasrifnya fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Jadi sebenarnya sama saja dengan tasrif yang maklumnya ya. Pahala, pa'alu gitu. Jadi yang berubah yang belakangnya saja. Nah, cuman di sini tentu ketika dia majhul digunakan yaitu wazan apa? Fu'ila. Taib. Penggunaannya sama sebenarnya ya. Ini kita akan mengulang ya. Penggunaannya sama ya. Fu'ila, fu'ilu itu untuk muzakkar, lil muzakkar. Untuk laki-laki. Kemudian fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna itu lil muannas, untuk perempuan. Kemudian dia adalah ghaib ya. Ghaib itu apa? Orang ketiga. Lanjut. Kemudian ada fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Ini adalah lil muzakkar, untuk laki-laki. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna lil muannas. Dan dia adalah mukhatab ya. Mukhatab itu orang keberapa? Orang kedua ya, yang diajak bicara. Kemudian ada fu'iltu, fu'ilna, dia bisa untuk muzakkar dan juga bisa untuk muannas. Dan dia adalah mutakallim. Taib. Siap. Bagaimana nih cara menerjemahkannya ketika dia majhul seperti ini?
fu'ila. Kalau kan fa'ala telah mengerjakan. Kalau fu'ila apa? Telah dikerjakan. Nah itu telah dikerjakan, ya. Jadi entengnya telah di gitu. Itu kalau untuk wazan fu'ila ini, ya telah dikerjakan. Nah dan biar lebih mantap ya, kita coba sekarang dengan salah satu fi'il yang ada pada tadribat. Nah, kita coba zukiro. Kalau zakaro artinya mengingat atau boleh ya menyebutkan. Kita pakai yang mana nih? Menyebutkan atau mengingat? Menyebutkan saja ya. Menyebutkan. Berarti zukiro apa? Telah disebutkan ya. Coba siap antum tasrif, nanti palah yang mentarjem ya, menerjemahkannya. Silakan. Zukiro, zukiru, zukirat, zukirota, zukirna, zukirta, zukirtuma, zukirtum, zukirti, zukirtuma, zukirtumna, zukirtu, zukirna. Tes ya, zukir di sini bukan juru parkir ya. Ingat. Zukir di sini apa ya? Diingat atau disebut ya. Coba antum palah terjemahkan. Zukiro dia laki-laki telah disebut. Zukiro dia berdua laki-laki telah disebut. Zukiru mereka laki-laki telah disebut. Zukirat dia perempuan telah disebut. Zukirota dia dua orang perempuan telah disebut. Zukirna mereka perempuan telah disebut. Zukirta kau laki-laki engkau telah disebut. Ya, engkau laki-laki. Zukirtuma engkau dua orang laki-laki telah disebut. Zukirtum engkau sekalian laki-laki telah disebut. Zukirti engkau perempuan telah disebut. Zukirtuma engkau dua orang perempuan telah disebut. Zukirtunna kalian sekalian perempuan telah disebut. Zukirtu saya telah disebut. Zukirna kami telah disebut. Mumtaz ya. Nah itu menerjemahkannya. Yang kau bisa kamu gitu ya. Kamu gitu. Tapi gini juga ya. Ini berdasarkan kemarin ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Ustaz, kenapa kalau di Quran itu misalkan menggunakan domir antum tapi terjemahnya kamu gitu ya. Ada pendapat begini di dalam menurut kaidah dalam bahasa Indonesia. Katanya kalau kamu itu membuat jamak. Ya, kalau kamu itu buat jamak. Sementara kalau untuk tunggalnya itu engkau gitu. Gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang ini terjadi pergeseran makna atau entah karena apa? Kebanyakan orang nggak tahu gitu, ya. Oleh sebab itu maka kamu itu yang menjadi untuk satu orang gitu. Ya. Padahal katanya ya, kamu itu untuk banyak. Kalau sendiri apa? Engkau gitu. Kau. Wallahu alam ya. Karena sendiri bukan ahli bukan ahli tata bahasa Indonesia. Karena tapi memang dalam penggunaan sehari-hari ya kita biasa menggunakan kalau kamu itu untuk satu orang ya. Kalau banyak apa biasanya? Kalian gitu kan. Nah itu. Tapi mungkin ini bisa kita jadikan bahan diskusi ini ya. Lanjut ya. Nah, satu lagi lah. Coba antum Faisal yang ini Jumi'ah. Nanti siapa yang menerjemahkan? Jumi'ah, jumi'ata, ju'inna. Jumi'na. Jumi'ata, jumi'atuma, jumi'atum. Jumi'ati, jumi'atuma, jumi'atunna. Jumi'atu, jumi'ana. Ya, hati ya. Suka terbalik ini ya. Bareng-bareng deh. 1, 2, 3. Jumi'ah, Jumi'at, jumi'ata, jumi'na, jumi'ta, jumi'tuma, jumi'tum, jumi'ti, jumi'tuma, jumi'tunna, jumi'tu, jumi'na. Taib, tafadhal. Jumi'ah apa sih? Kalau jamaah kemarin telah mengumpulkan. Jumi'ah Dia telah dikumpulkan ya. Sok, antum
Siap, terjemahkan. Jumi'a dia seorang laki-laki telah dikumpulkan. Jumi'a mereka berdua laki-laki telah dikumpulkan. Jumi'u mereka semua laki-laki telah dikumpulkan. Jumi'at dia seorang perempuan telah dikumpulkan. Jumi'ata dia mereka berdua perempuan telah dikumpulkan. Jumi'nat mereka semua perempuan telah dikumpulkan. Jumi'ta kamu seorang laki-laki telah dikumpulkan. Jumi'tuma kalian berdua laki-laki telah dikumpulkan. Jumi'tum kalian semua laki-laki telah dikumpulkan. Jumi'ti kamu semua seorang perempuan telah dikumpulkan. Jumi'tuma kalian berdua perempuan telah dikumpulkan. Jumi'tunna kalian semua perempuan telah dikumpulkan. Jumi'tu saya dikumpulkan. Jumi'na kami telah dikumpulkan. Taib. Nah ini ya, yang diambil itu dari tadrib 1 itu ini Zukiro dan Jumi'a. Silakan Bapak dan Ibu ditasrif sisanya. Kemudian tadrib sani ini tarjimil kalimatil atiyata ila lugatikum. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa kalian. Maksudnya bahasa kalian di sini ya bahasa Indonesia ya kalau kita. Ya, jadi mohon maaf nih Bapak dan Ibu ya. Ya, misalkan kalau yang domisili di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, ini pakai bahasa Indonesia saja ngirim ininya terjemahannya. Tidak pakai bahasa Jawa ya. Lalu gotikum itu maksudnya ke dalam bahasa kalian, bahasa apa? Bahasa nasional ya. Karena boleh jadi kan buku ini juga digunakan seperti di Malaysia dan Singapura. Ya mungkin mempergunakan bahasa Melayu gitu ya. Tapi ya kalau seperti ini kita pakai bahasa Indonesia saja. Ila logotikum. Karena kan ada beberapa peserta juga dari Kalimantan misalkan. Ya, dengan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah yang ada di Kalimantan. Karena nanti kita nggak akan paham nih untuk memeriksanya ya. Jadi tajimil kalimatil atiyah ila logotikum. Ya, terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa kalian. Dan untuk mempermudah dalam menterjemah, ini Bapak dan Ibu bisa untuk mempergunakan yang dinamakan dengan kamus mutarjim. Ini kamus mutarjim untuk mencari asal ya, asal kalimatnya itu apa. Ya, kemudian kalau dari sisi penggunaan domirnya silahkan digunakan rumus ya sesuai dengan tasrif yang ada di sini ya. Dan kita lanjutkan sekarang ke yang poin H, yaitu tasrif fi'il madil majhul ma domair munfasilah ya. Tasrif fi'il madil majhul dengan domir munfasilah. Huwa fu'ila. Bagian palah ya sekarang. Ya kan palah ditasrif. Huwa fu'ila. Huwa fu'ila, huma fu'ila, hum fu'ilu, hiya fu'ilat, huma fu'ilata, hunna fu'ilna, anta fu'ilata, antuma fu'iltuma, antum fu'iltum, anti fu'ilti, antuma fu'iltuma, antunna fu'iltunna, ana fu'iltu, nahnu fu'ilna. Baik. Ini seperti mana yang sudah pernah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Ya, bahwasannya di dalam fi'il itu dia sudah mengandung domir, paham ya? Nah, ketika domirnya disertakan ya bisa bermakna penguat. Ya karena ini nantinya ya dia sebagai domirnya itu mubtada, kemudian fi'ilnya khobar jumlah fi'liyah. Nanti kita belajar ilmu nahwu ya. Seperti itu. Jadi kalaupun tanpa disertakan domir sebenarnya dia sudah mengandung apa? Sudah mengandung domir di dalamnya gitu. Dan disertakan itu bisa bermakna karena kebutuhan siyak misalkan, kebutuhan daripada kalimat gitu, atau susunan tarkib ya, kebutuhan tarkib, maka harus disertakan apa? Harus disertakan domirnya seperti itu ya. Adapun penerjemahannya ini akan lebih jelas apabila kita nanti mentasrif dalam kalimat ya, dalam jumlah. Nah, adapun di sini ya untuk muzakkar, muannas ini sama saja ya dengan ini, bahwasanya bagian yang pertama ini untuk muzakkar ghaib, bagian yang kedua ini untuk muannas ghaib ya.
Jadi pada ikatnya pada ibu-ibu, pelajaran selanjutnya kita akan lebih mudah apabila kita memahami pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Bila dipahami apa itu makna muzakkar, apa itu makna muannas, kemudian urutan daripada domirnya, ya. Maka memang harus betul-betul dikuasai pelajaran-pelajaran yang awal agar apa? Tatkala kita masuk ke pelajaran selanjutnya ini akan lebih mudah bagi kita untuk memahaminya, ya. Bagian pertama kan ghaib, ya. Kemudian bagian yang kedua apa? Mukhatab. Bagian yang terakhir apa? Mutakallim. Kita akan lebih jelas kalau kita buat dalam bentuk kalimat yang lain. Coba su'ila. Wa su'ila. Silakan bagian Faisal. Wa su'ila, uma su'ila, su'ilu, ya su'ilat, uma su'ilata, unna su'ilna. Lanjut. Anta su'ilta, antum su'iltuma, antum su'iltum, anti su'ilti, antum su'iltuma, antunna su'iltunna, ana su'iltu, nahnu su'ilna. Mudah sekarang. Jangan takut salah Faisal, ya. Biasa aja. Nah gitu. Ya, coba siap diterjemahkan. Sok Kasep terjemahkan. Wa su'ila. Apa su'ila teh? Ada tong ngapung disebut Kasep. Hah? Ditanyakan. Nah, ditanya lah, ya. Nah, wa su'ila. Wa su'ila, dia telah ditanya, dia seorang laki-laki telah ditanya. Wa su'ila, huma su'ila, mereka berdua laki-laki telah ditanya. Hum su'ilu, mereka semua laki-laki telah ditanya. Dia su'ilat, dia seorang perempuan telah ditanya. Huma su'ilata, mereka berdua perempuan telah ditanya. Hunna su'ilna, mereka semua perempuan telah ditanya. Anta su'ilta, kamu seorang laki-laki telah ditanya. Antuma su'iltuma, kalian berdua laki-laki telah ditanya. Antum su'iltum, kalian semua laki-laki telah ditanya. Anti su'ilti, kamu seorang perempuan telah ditanya. Antum su'iltuma, kalian berdua perempuan telah ditanya. Antum su'iltunna, kalian semua perempuan telah ditanya. Ana su'iltu, saya telah ditanya. Nahnu su'ilna, kami telah ditanya. Mumtaz, ya. Nah itu. Pada ibu-ibu itu cara menerjemahkannya, dan silakan ini. Jadi tadrib salis, sarif fil af'al al-atiyah, tasrif fil berikut ini silakan ditasrif. Dan kemudian ada at-tadribu rabi, imla'il faragh bi fi'lin munasibin. Tadrib keempat ini, imla'il faragh, isi titik-titik dengan fi'il yang cocok, ya. Sudah ada huwa pusila, kalau antuma bagaimana? Antum, anta, antuna, anti, ya. Kemudian huwa muni'a. Nah, di sini kalau huma seperti apa? Silakan ditasrif. Kemudian ada huwa su'ila. Kalau huwa su'ila ini sudah saya kasih, ya, di sini contohnya. Alhamdulillah, ya. Dan kita sudah selesai nih dari halqah 8 ini, ya. Jadi halqah 8 ini banyak kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengulang, memurojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran kita, dan alhamdulillah kepada Bapak dan Ibu yang ingin ikut bersama-sama membantu kita dalam penyelenggaraan program ini, silakan bisa menyalurkan bantuannya melalui program Infak Binamaki IBM untuk operasional dan pengembangan program di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310013441631, atau Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 701-556-7327 atas nama saya Kurnia Rahmat. Informasi di 0857-959555657 atau 0821-214933636. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Dari sebelumnya ana haturkan jazakumullahu khairal jaza pada antum semua santri pesantren Makkiyah yang sudah membersamai dalam proses tasjilat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.